Inikah titik terendah sepak bola Indonesia ketika supporter timnas Indonesia mendukung tim lawan? Ini terjadi pertandingan kemarin di menit-menit terakhir ketika Mali mencetak gol ketiganya. Supporter Indonesia meneriakan Mali, Mali, bukan Indonesia. Dengar. PSSI malu nggak sih lihat kayak gini? Ayo dong, berubah dong. Capek banget. Coba sini, lu lihat ada yang aneh nggak? Di pertandingan kemarin lawan Mali menit ke-93, Coach Indra Safri masukin 3 pemain, Roby Darwis, Rivaldo, dan Alfredo Tata. Padahal kita udah ketinggalan 3-0 dan tinggal hitungan detik aja pertandingan selesai. Kenapa gak masukin mereka bertiga menit 70 atau 80 ketika masih banyak waktu untuk melakukan perubahan? Walaupun mungkin gak bisa epic comeback, tapi seenggaknya mengejar ketinggalan. Giliran cuma hitungan beberapa detik aja dimasukin. Ini maksudnya gimana? Ada yang ngerti nggak? Gue sih gagal paham sih. Coba komentarnya. Sikap. Timnas Indonesia U23 sedang mempersiapkan diri menghadapi SEA Games 2025 dengan serangkaian uji coba, termasuk melawan Mali U22. Setelah kalah 0-3 pada pertandingan pertama, tim akan bertanding lagi pada 18 November 2025. Kapten Ipar Jenner menyatakan pentingnya laga kedua untuk mengevaluasi kinerja tim dan memperbaiki kesalahan. Tim menargetkan medali emas di SEA Games, dengan pertandingan kedua menjadi kesempatan untuk membuktikan kemajuan. Para penggemar dapat menyaksikan laga secara live streaming di video. Pergantian pemain telat, taktik Indra Safri dipertanyakan. Kekalahan atas Mali U22 menyisakan fakta bahwa skuad Garuda Muda memiliki banyak kekurangan. Mulai dari sektor belakang hingga depan, permainan Ipar Jenner dan kawan-kawan masih jauh dari harapan pecinta sepak bola tanah air. Praktis, hanya 1-2 pemain yang layak diberi apresiasi. Seperti Ipar yang menjadi roh lini tengah, Donitri yang aktif di sektor sayap hingga Mauro Zelstra sang tembok pemantul lini depan. Kendati begitu, hal tersebut tidak cukup membuat skuad Garuda Muda bersaing menghadapi lawan sekelas Mali. Pasalnya, taktik yang diterapkan Indra Safri jauh dari kata enak ditonton. Skema menonton seperti tidak adanya plan B kembali terlihat pada laga kali ini. Para pemain seperti Ipar Jenner, Rafael Struijk, dan Mauro Zelstra seperti kebingungan hingga kelelahan sendiri di dalam lapangan. Lebih dari itu, pergantian pemain yang dilakukan Indra Safri cukup aneh. Meski hanya laga uji coba, pelatih yang membawa Garuda Muda meraih emas SEA Games tersebut seolah takut melakukan pergantian pemain. Bahkan, terlihat memasukkan 3 pemain baru di menit 90. Padahal laga uji coba sudah seharusnya menjadi ajang uji kualitas pemain yang dapat dilihat dari banyaknya menit bermain. Namun, Indra Safri melakukan pergantian pemain yang biasanya diterapkan untuk mengulur-ngulur pertandingan. Terlepas dari hal itu, tentu Indra Safri memiliki maksud tersendiri. Satu hal yang pasti, skuad Garuda Muda masih harus banyak perubahan jika ingin mempertahankan emas SEA Games 2025. I become better and I play the game as well. And after Zelstra, usai pertandingan Timnas Indonesia U22 vs Mali, sebut taktik Indra sangat buruk. Ruang ganti Timnas Indonesia U22 memanas setelah laga sengit melawan Mali dalam FIFA Matchday November, dan salah satu pemain Garuda Muda yang tengah naik daun, Mauro Zelstra, tampil paling vokal, yang mana dalam komentar pasca pertandingan, ia melontarkan kritik pedas yang langsung menggema di kalangan supporter Garuda Muda. Zelstra tanpa ragu menyebut bahwa taktik yang diterapkan pelatih Indra Safri benar-benar tidak berjalan dan bahkan membuat para pemain kesulitan membaca arah permainan. Tak ada yang berjalan sesuai rencana. Taktik Coach Indra benar-benar kacau hari ini. Jujur, kami kewalahan, frustrasi, bahkan kehilangan bentuk permainan, ujar Mauro dengan nada kecewa. Pernyataan itu langsung menjadi sorotan besar media. Mauro menambahkan bahwa pendekatan permainan yang diterapkan Indra dianggapnya kurang modern dan sulit diadaptasi oleh generasi pemain muda saat ini. Cara bermainnya sudah tertinggal, kami butuh pola yang lebih cepat, lebih fleksibel, dan sesuai sepak bola modern. Sulit bagi kami kalau taktiknya seperti tadi, tambahnya. Tidak berhenti di situ, panasnya suasana makin membara setelah keputusan mengejutkan dari tim pelatih, yaitu 3 pemain naturalisasi baru yang sudah dinantikan oleh seluruh penggemar setia sepak bola tanah air, Luke Kid, Muhammad Misbah, dan Ray Credo Bremenda, harus dicoret dari skuad, hanya beberapa jam sebelum laga.
Sontak saja keputusan itu memicu reaksi keras dari para pendukung di media sosial. Banyak yang menyebut pencoretan tersebut sebagai langkah paling membingungkan sepanjang persiapan tim. Ini kebijakan paling tidak masuk akal. Natural untuk Mauro kecewa dengan tim pelatih, tulis salah satu supporter di lini masa. Bagi Mauro, keputusan itu menjadi salah satu pemicu utama mengapa performa tim tidak stabil. Dalam wawancaranya, Mauro tampak tidak ingin lagi menahan unek-unek. Ia mengatakan bahwa ketidaksiapan strategi membuat para pemain seolah hanya mengejar bola tanpa pola permainan. Kami seperti tidak punya arah. Mali bermain rapi, cepat, dan agresif. Kami malah kebingungan. Saya jujur saja, ini sangat mengecewakan, tegasnya. Usai pernyataan Zelstra beredar luas, gelombang kritik terhadap pelatih Indra Syafri kembali menguat. Banyak pendukung Garuda Muda merasa Indra sudah tidak lagi menunjukkan perkembangan taktik yang diperlukan dalam sepak bola modern. Beberapa analisis supporter bahkan menyebut bahwa timnas saat ini tak lagi berkembang di bawah arahan sang pelatih. Padahal, Mauro, yang biasanya tampil diplomatis, kini menjadi salah satu suara paling terang yang menyampaikan keresahan itu. Satu hal yang pasti, apa yang terjadi di laga kontra Mali U22 bukan hanya soal kekalahan, melainkan ini menjadi titik balik yang membuka berbagai masalah internal, mulai dari taktik, komunikasi, hingga keputusan pencoretan pemain. Dan malam itu, Mauro Zelstra menjadi sosok yang berani mengungkapkannya. Yang jelas, drama ini dipastikan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Pasalnya, publik kini menunggu respons resmi dari Indra Syafri dan jajaran pelatihnya atas kritik keras dari sang pemain muda. Teman-teman, kekalahan telak dari Mali bukan merupakan sebuah kejutan besar bagi saya. Saya tidak tahu apakah bagi teman-teman merupakan sebuah kejutan. Kalau bagi saya sama sekali, kekalahan telak ini bukan merupakan sebuah kejutan besar karena lawan yang dihadapi bukanlah lawan yang level Asia, apalagi level ASEAN, tetapi adalah lawan yang level dunia. Karena timnas Mali itu baik di level senior, U23, U20 dan juga U17 adalah tim yang sedang berkembang pesat. Bukan saja timnas Mali, tapi juga timnas lainnya dari kawasan Afrika. Dan mayoritas para pemain mereka di timnas kelompok usia mulai dari U17 sampai U23 itu pada mainnya di Eropa. Jadi tentu dari segi teknik permainan, secara individu mereka unggul dan secara tim mereka bisa main mengandalkan kecerdasan. Jadi jika timnas Indonesia U22 itu kalah dan juga dengan skor yang telak, ya saya pikir itu bukanlah merupakan hal yang baru ketika menghadapi tim asal Afrika yang memang perkembangannya pesat.